Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang materi pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel pada submateri pertidaksamaan kuadrat. Nah, sebelum itu perkenalkan, saya Putri Sinta Nurriwayah, mahasiswa Tadris Matematika UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita akan mengetahui tujuan pembelajarannya dulu ya. Nah, yang pertama, siswa dapat memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa keingintahuannya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian materi pertidaksamaan kuadrat yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian yang kedua yaitu siswa dapat mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan materi pertidaksamaan kuadrat dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Oke, untuk pertidaksamaan kuadrat adalah pertidaksamaan yang memiliki variabel paling tinggi berpangkat 2 ya. Nah, untuk bentuk umum pertidaksamaan kuadrat adalah sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c lebih dari 0. Kemudian yang kedua, ax kuadrat ditambah bx ditambah c lebih dari sama dengan 0. Dan yang ketiga, ax kuadrat ditambah bx ditambah c kurang dari 0. Dan yang keempat, ax kuadrat ditambah bx ditambah c kurang dari sama dengan 0. Di mana a, b, c, dan x anggota bilangan real dengan a bukan sama dengan 0. Oke, sebelum kita mempelajari tentang pertidaksamaan kuadrat, alangkah baiknya kita mengingat lagi tentang interval dan grafik fungsi. Dan yang pertama kita akan mengingat interval atau selang. Nah, interval merupakan himpunan bagian bilangan real. Sebuah interval dapat dilukiskan pada garis bilangan yang berbentuk ruas garis atau segmen garis dan terdapat tanda lebih tebal pada titik yang bersesuaian. Adapun bentuk dari interval atau selang adalah sebagai berikut ini, yaitu A kurang dari X kurang dari B, kemudian A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B, dan X kurang dari A, X kurang dari sama dengan A, X lebih dari B, X lebih dari sama dengan B, X kurang dari A atau X lebih dari B, dan X kurang dari sama dengan A atau X lebih dari sama dengan B. Kemudian untuk grafik fungsi kuadrat, nah berikut ini adalah sifat-sifatnya. Yang pertama, jika A lebih dari 0, grafik fungsi terbuka ke atas dan sebaliknya apabila A kurang dari 0, grafik fungsi terbuka ke bawah. Kemudian yang kedua, memotong sumbu Y jika X sama dengan 0 dan memotong sumbu X jika Y sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, titik potong terhadap sumbu X ditentukan oleh suatu nilai. Kemudian, ketentuan dari diskriminan. Yang pertama, jika D lebih dari 0, maka parabola memotong sumbu di 2 titik. Kemudian, apabila D sama dengan 0, maka parabola menyinggung sumbu X. Kemudian, jika D kurang dari 0, maka parabola tidak memotong sumbu X. Berikut ini adalah langkah-langkah penyelesaian dari pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama yaitu, ubahlah pertidaksamaan kuadrat menjadi persamaan kuadrat. Kemudian, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Kemudian, tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat pada garis bilangan.
Kemudian tentukan mana yang termasuk daerah positif dan daerah negatif. Kemudian tuliskan HP atau himpunan penyelesaian sesuai soal yang diminta. Nah, berikut ini adalah contoh yang pertama, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan x kuadrat dikurangi 8x ditambah 15 kurang dari sama dengan 0. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, kita faktorkan pertidaksamaan. Nah, untuk mencari faktor dari pertidaksamaan itu, bisa kita cari dengan cara seperti ini. Nah, kita cari angka apabila ditambahkan bernilai negatif 8 dan apabila dikalikan bernilai positif 15. Nah, kita peroleh X dikurangi 3 dikali X dikurangi 5 kurang dari 0. Atau X sama dengan 3 atau X sama dengan 5. Kemudian kita gambarkan garis bilangnya. Untuk menentukan titiknya, kita tuliskan yang terkecil terlebih dahulu, kemudian diikuti yang selanjutnya. Nah, untuk menentukan titiknya ini penuh atau tidak, bisa kita lihat dari pertidaksamaannya. Karena ini kurang dari sama dengan. Nah, ini ya, karena terdapat sama dengannya, makanya bulatannya penuh. Kemudian untuk menentukan tanda positif atau negatif dari pertidaksamaan, bisa kita substitusikan X sama dengan 0 ke pertidaksamaannya. Kenapa kok saya ambil X sama dengan 0? Karena sebelum 3 masih terdapat titik-titik lain. Nah, di sini terdapat titik 0 ya. Jadi kita substitusikan diperoleh 0 kuadrat dikurangi 8 kali 0 ditambah 15 sama dengan positif 15. Jadi daerah penyelesaiannya yang ini adalah bernilai positif dan ini negatif dan ini positif, berselang-seling seperti itu ya. Karena pertidaksamaan bertanda kurang dari sama dengan, jadi daerah penyelesaiannya bertanda negatif. Nah, kita arsir yang bertanda negatif ya. Dan diperoleh himpunan penyelesaian 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Kemudian contoh yang kedua yaitu himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan negatif X kuadrat dikurangi 3X ditambah 4 lebih dari 0 adalah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut ini. Nah, pertama, kita kalikan pertidaksamaannya dengan negatif. Kenapa? Karena di sini koefisien A-nya bernilai negatif, kita positifkan agar lebih mudah. Nah, diperoleh X kuadrat ditambah 3X dikurangi 4 kurang dari 0. Nah, di sini tandanya juga berubah ya, tanda pertidaksamaannya. Kemudian yang kedua, faktorkan pertidaksamaan seperti cara tadi, yaitu apabila ditambahkan memperoleh nilai positif 3 dan apabila dikalikan memperoleh negatif 4. Nah, kita peroleh X ditambah 4 dikalikan X dikurangi 1 kurang dari 0. Untuk X sama dengan negatif 4 atau X sama dengan 1, kita gambarkan garis bilangannya. Untuk menentukan titik-titiknya, yang terkecil ditaruh terlebih dahulu, kemudian diikuti selanjutnya. Kemudian untuk menentukan titiknya, karena pertidaksamaannya kurang dari, tidak ada sama dengannya ya, sehingga bulatannya tidak penuh. Kemudian untuk menentukan tanda plus atau minus, kita substitusikan nilai X sama dengan 0 ke pertidaksamaan. Nah, kita ketahui nilai X, titik X berada di antara negatif 4 dan 1, sehingga daerah penyelesaian yang dicari adalah di sini. Setelah disubstitusi diperoleh 0 kuadrat ditambah 3 dikali 0 dikurangi 4 sama dengan negatif 4, sehingga daerah penyelesaiannya di sini bernilai negatif, di sini positif. Karena pertidaksamaan bertanda kurang dari, jadi daerah penyelesaiannya bertanda negatif. Nah, diarsir di sini ya. Dan diperoleh himpunan penyelesaian negatif 4
kurang dari X kurang dari 1. Oke, untuk pembelajaran pertidaksamaan kuadrat telah usai ya. Nah, pada video selanjutnya kita akan mempelajari tentang pertidaksamaan rasional. Oke, terima kasih. Goodbye.